Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuga Kurnia Akbar, yang 1142055 dari blok 5, ingin menjelaskan hasil pembahasan untuk pertanyaan pertama, yaitu dari lokasi lapangan itu yang digunakan itu merupakan lapangan yang kecil, yaitu merupakan drainase kecil di daerah Wisma Aji di Desa Ngringin, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hasil perhitungan yaitu ada 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap lapangan, itu menghitung luas penampang sungai atau luas permukaan, dan juga menghitung debit. Yang kedua itu tahap 2 yaitu pengujian laboratorium, itu menghitung berat muatan suspensi, debit muatan suspensi, dan debit muatan suspensi dalam setahun. Untuk perhitungan lapangan, yang pertama itu ada luas permukaan, itu 1,3 mm kuadrat atau 1,3 meter persegi. Kemudian untuk debit itu 706 liter per second. Kemudian pada tahap 2 itu untuk pengujian laboratorium itu berat muatan suspensi atau CS itu senilai 828,33 mg per liter. Untuk debit muatan suspensi yaitu VS itu 0,051 kg per second. Sedangkan untuk debit muatan suspensi dalam setahun itu 1.608.336 kg per tahun atau 1.608,336 ton per tahun. Untuk yang ketiga yaitu hubungan antara ukuran partikel dengan proses sedimentasi. Apabila ukuran partikelnya itu besar, kemungkinan proses sedimentasi tidak jauh berbeda dari asalnya, karena sedimen yang berukuran besar itu tentunya juga memiliki massa yang besar pula. Kebanyakan seperti itu. Karena memiliki massa yang cukup besar, kemungkinan aliran sungai tidak dapat mendorong atau memindahkan lebih jauh sedimen tersebut yang berukuran besar. Dan sebaliknya, ukuran partikelnya itu kecil, itu kemungkinan bisa tertransport jauh karena adanya aliran air, dan kemungkinan tertransport itu dekat atau di sepanjang dekat dengan hilir atau di sepanjang sungai. Untuk partikel besar sendiri itu merupakan partikel yang susah untuk berpindah, sehingga itu mengendap di permukaan sungai, di bawah permukaan sungai, di dasar, karena terendap di bagian dasar sungai itu kemudian terbentuk bedload. Nah, bedload sendiri itu merupakan hasil sedimentasi ukuran partikel yang berukuran besar seperti ukuran batuan dan kerikil ke atas. Kemudian untuk partikel-partikel yang kecil itu bisa menghasilkan wash load dan suspend load. Untuk wash load sendiri itu dapat terbentuk karena adanya sedimen yang memiliki ukuran pasir kerikil hingga pasir, yaitu ya ukuran seperti pasir itu akan membentuk wash load. Kemudian untuk suspend load itu adalah sedimen yang berukuran sangat kecil. Itu berukuran dari debu hingga lempung atau clay. Untuk selanjutnya itu cara pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel sendiri itu dilakukan
di sungai yang tenang tentunya supaya tidak ada sedimen yang lain yang itu akan menyebabkan kegagalan dalam pengukuran sedimen melayang. Untuk pengambilan sampelnya itu sendiri menggunakan botol, botolnya pengambilannya juga itu ada ketentuannya. Pengambilannya itu dilakukan di tengah-tengah lebar sungai dan pada kedalaman sungai yang di tengah-tengahnya. Botolnya itu dicelupkan di dasar di dalam air, kemudian itu menghadap ke hulu atau menghadap berlawanan dari arah aliran air. Fungsinya untuk supaya sedimen yang akan diuji atau sedimen yang akan diambil itu bisa terambil dan bisa apa itu terangkut di dalam sampel. Kemudian setelah sampel itu didapatkan, tidak lupa untuk menutup botolnya. Nah, penutupan botolnya sendiri itu juga dilakukan pada saat berada di dalam air supaya tidak ada udara yang masuk. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pengaruh banyak sedikitnya sedimen yang melayang yang terdapat di aliran sungai. Nah, sedikitnya sedimen melayang yang ada pada suatu perairan atau sungai itu dapat berpengaruh pada endapan-endapan yang ada pada perairan atau sungai tersebut. Apabila ditemukan sedimentasi melayang dalam jumlah banyak, itu kemungkinan akan menyebabkan endapan yang sangat tinggi pula. Nah, untuk endapan yang sangat tinggi itu juga akan menyebabkan sungai tersebut menjadi dangkal dan kemungkinan uh, akan mudah untuk terjadinya banjir karena dangkalnya sungai itu tidak dapat menampung air hujan yang ada di daratan. Kemudian untuk sedimen yang ukuran yang sedikit, sedimen melayang yang berjumlah banyak itu, astagfirullah, saya ulangi, untuk sedikitnya sedimen itu akan menyebabkan sungai tersebut terlihat jernih karena minimnya sedimentasi melayang itu kan berarti tidak ada apa air sedimen-sedimen yang dapat menyebabkan keruhnya air. Nah, karena sedikitnya sedimen juga itu juga akan mengurangi tingkat kedangkalan pada sungai, yang artinya itu sungai tersebut tidak akan menjadi dangkal. Kemudian untuk sedimen melayang yang berjumlah banyak itu sangat mempengaruhi sungai, terutama pada nanti endapan-endapan pada sungai. Nah, dari endapan sedimen melayang sangat banyak itu kemungkinan dapat menyebabkan dangkalnya sungai, sehingga ada kawasan sungai yang memiliki yang memiliki endapan yang tinggi tersebut, kemungkinan akan terjadi banjir karena sungainya yang dangkal. Nah, untuk sungai yang terdapat sedimen tasimnya yang cukup banyak itu dapat ditandai dengan keruhnya air sungai. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah sedimen melayang. Faktor yang mempengaruhi sedimentasi melayang itu ada banyak. Di antaranya itu ada besar debit aliran pada sungai tersebut, kemudian curah hujan, dan kondisi fisik lahan pada sungai. Debit aliran tersebut saat itu mempengaruhi sedimentasi melayang karena apabila debitnya itu tinggi atau besar, itu akan menyebabkan air tersebut
mengalir dengan cepat dan kemungkinan, lahan yang di sana itu juga akan terkikis karena apa, air tersebut menghantam apa, lahan-lahan yang ada di sana, kemudian lahan tersebut kemungkinan terjadi erosi sedikit demi sedikit. Nah, untuk curah hujan itu sangat mempengaruhi apabila curah hujan tersebut tinggi atau hujan yang di daerah sungai tersebut deras, itu kemungkinan akan menyebabkan erosi percik erosi percik yang ada pada di daerah sekitar. Nah, erosi percik itu, disebabkan karena adanya jatuhnya air itu menyebabkan apa, lapisan-lapisan pada tanah itu akan tererosi kemudian terbawa oleh aliran air sehingga akan berkumpul ke sungai di sungai. Kemudian kondisi fisik lahan pada sungai itu juga mempengaruhi apabila tanah tersebut memiliki apa, kerentanan yang tinggi alias tanah tersebut tidak keras atau apa ya, istilahnya itu tanahnya itu benar-benar sangat empuk gitu, itu kemungkinan akan mudah mengalami erosi dikarenakan adanya aliran air. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu manfaat mempelajari sedimentasi melayang di bidang teknik lingkungan. Nah, mempelajari sedimentasi melayang itu sangat penting juga. Salah satunya itu ada mitigasi bencana. Nah, mengapa kok saya bisa menyimpulkan sedimentasi melayang bisa digunakan untuk mitigasi bencana? Karena dari kita mengetahui data sedimentasi melayang pada suatu aliran kan kita juga mengetahui tingkat sedimentasinya dari sungai tersebut. Apabila apa, tingkat sedimentasinya tinggi itu kan juga akan menyebabkan pengendapan pada sungai tersebut sehingga akan terjadi pendangkalan eh, dalam periode waktu yang cukup lama atau sedikit tergantung dari tingkat sedimentasinya. Nah, dari pengendapan tersebut itu akan menyebabkan dangkalnya sungai. Nah, karena terjadi pendangkalan pada sungai itu juga akan, menyebabkan, apa, sungainya itu lebih sedikit menampung air yang kemungkinan berasal dari, apa, banjir yang ada yang berasal juga dari daratan yang disebabkan karena hujan. Nah, karena endapannya tersebut, terus meningkat dan air menjadi dangkal kan akhirnya sungai tersebut tidak dapat apa, apa istilahnya, menampung aliran air atau banjir yang berasal dari daratan. Kemudian, dari tingkat sedimentasi melayangnya itu juga dapat kita gunakan sebagai apa, penentuan untuk perubahan lingkungan. Nah, dari sedimen melayang tersebut kan juga akan terjadi suatu pengendapan. Nah, suatu pengendapan itu juga bisa berupa apa, gosong sungai yang berada pada sungai. Nah, itu tentunya juga berpengaruh pada perubahan lingkungan. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.